Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur satu minggu lamanya Tuhan sudah menyertai kehidupan kita. Dan saat ini kita mau masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Mari kita menundukkan hati kita di hadapan Tuhan saat ini. Mari kita bersatu sejenak Bapak Ibu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau membawa hati kami. Kami membawa kehidupan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Ampuni setiap dosa kami Bapa. Biarlah layak kami saat ini menghadap hadirat-Mu. Biarlah pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami Allah Roh Kudus. Penuhi kami dengan hadirat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita menaikkan sama-sama pujian kita di hadapan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan.
berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami mau habiskan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biar hanya Engkau saja ya Allah Roh Kudus yang bertata di atas setiap pujian penyembahan kami. Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Allah Roh Kudus yang berbicara bagi setiap kami, sehingga kami boleh pulang membawa berkat-berkat yang luar biasa dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa buat teman-teman kami Tuhan yang tidak bisa hadir saat ini. Biarlah Tuhan juga yang menolong mereka dalam segala kesusahan mereka. Tuhan yang membukakan jalan-jalan bagi mereka. Tuhan juga yang menolong mereka untuk boleh memiliki kerinduan datang menikmati hadiran-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami siap bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Mulai bagi kita, saya undang kita semuanya bangkit berdiri, kita akan bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Karena Tuhan besar, Tuhan hebat, Tuhan dahsyat. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, lebih dahsyat dari segala Tuhan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa
menyala-nyala melayani-Mu Tuhan sampai pada akhirnya. Seberat apapun yang harus kami jalani dalam kehidupan kami, satu hal yang kami tahu bahwa Tuhan ada. Tuhan setia dalam kehidupan kami. Tuhan selalu ada. Thank you Jesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun yang mengerti Engkau, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman,
kalau pada hari ini kami ada bersama-sama di dalam ibadah Raya Minggu 9 Agustus 2026. Kami sangat merasakan kehadiran Tuhan di tempat ini, karena firman-Mu berkata, 2-3 orang sehati sepakat, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kami memuji Engkau, kami menyembah, kami meninggikan, karena Engkaulah Allah kami, Tuhan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Tidak ada Allah lain seperti Engkau. Terima kasih Roh Kudus. Urapi kami semua. Jadikan telinga kami telinga seorang murid, dengar-dengaran suara Guru Agung kami, Gembala Agung kami, yaitu Yesus Kristus. Berfirmanlah saat ini, sehingga firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, menuntun kehidupan kami, sehingga semakin hari kami semakin kuat menghadap Tuhan di Sion. Dan kami percaya satu demi satu orang akan datang ke Sion, yaitu pusat pengajaran, yaitu firman Allah di dalam nama Yesus Kristus. Roh Allah yang mengurapi kami semua, baik yang menyampaikan dan mendengarkannya Tuhan. Urapan Allah turun dari surga kepada setiap kami Tuhan, di ruangan ini, bahkan juga di luar dari ruangan ini. Terima kasih, kami kembalikan segala pujian, hormat bagi nama Yesus Kristus sebagai kepala gereja yang sesungguhnya. Dalam nama Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan Bapak Ibu untuk duduk. Shalom. Shalom. Ya. Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Ya, selamat pagi. Shalom artinya adalah damai sejahtera bagi kita semuanya. Walaupun situasi sekarang ini banyak orang tidak mendapatkan damai sejahtera, tapi bagi kita orang-orang yang sudah ditebusnya, bagi kita umat kepunyaan Tuhan, kita wajib mendapatkan damai sejahtera yang daripada Tuhan Kristus. Amin. Amin. Ya, sangat bersyukur pagi ini bisa ada di tempat ini di GKKI Taman Eden. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Perjalanan yang tidak disangka, tidak pernah ada di dalam rencana dalam waktu dekat. Tapi kalau Tuhan yang sudah menyuruh dengan berbagai cara, Tuhan mengizinkan sesuatu sehingga saya ada sampai di tempat ini. Amin. Amin. Ya, saya adalah seorang hamba Tuhan ya dari daerah Riau, yaitu Pendeta Febrianti Sinulinga yang melayani di Gereja GKKI Philadelphia, Pasir Putih, Pekanbaru dan Riau. Ya, kami di sana sama-sama melayani bersama suami saya juga seorang hamba Tuhan, ya, Pendeta Bistok Hamonangan. Ya, kami dikaruniakan 2 orang anak. Kami sangat bersyukur kami ada terus di dalam rencana Allah yang begitu indah untuk terus mengerjakan pekerjaan Tuhan, membangun tubuh Kristus, di mana kita tahu Kristuslah sebagai kepala, jemaatnya lah sebagai tubuh yang sedang dipersiapkannya di akhir zaman ini dengan setiap potensi ilahi yang ada di dalam kehidupan kita,
sehingga kita terus bekerja berkarya kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, Roh Tuhan yang mengurapi kita, sehingga akan banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu. Amin. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar tentang kebahagiaan yang sejati. Karena sering hari-hari terakhir di mana dunia semakin hari semakin sukar, banyak orang sedang mencari kebahagiaan itu dengan caranya sendiri, ya, dengan kekuatannya, dengan pemikirannya sendiri. Tapi firman Tuhan, kebahagiaan yang sejati itu ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Ya, kita bersama-sama di dalam Matius 5 ayat 3. Di sini dikatakan, berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Mereka adalah anggota umat Allah. Amin, Bapak Ibu, kita adalah anggota umat Allah, yaitu di dalam satu kerajaan yang tidak akan tergoncang, yaitu apabila kita masuk di dalam satu kerajaan Allah, di mana pusatnya adalah Yesus sebagai Raja yang sempurna itu. Makanya dikatakan di sini, berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya. Mari hari-hari terakhir ini kita selalu berkata, Tuhan, aku tidak berdaya. Di luar Tuhan aku tidak bisa melakukan apapun juga. Selain waktu kita mau mengandalkan Tuhan di dalam semua bidang, Bapak Ibu, ya. Jangan sedikit-sedikit saja, bidang ini aku enggak deh, aku yang menjadi rajanya. Bidang ekonomi, bidang keluarga, oh, aku yang mau menjadi pusatnya, aku yang mau mengendalikannya. Oh, di bidang rohani juga, mungkin kami para pemimpin rohani, kami merasakan bahwa kamilah yang harus mengaturnya semua supaya ini berhasil. Strategi apa yang harus kami kerjakan supaya banyak jiwa-jiwa datang ke gerejaku, tapi pusatnya bukan kepada Yesus sebagai kepala itu. Tapi di sini di firman Tuhan jelas sekali dikatakan, kalau kita mau berbahagia, kita merasa tidak berdaya, bergantung pada Tuhan saja. Amin. Amin. Ya, maaf ya, karena sudah 1 minggu ini kami sedang ada di dalam keluarga yang sedang berduka. Jadi kesehatan saya sedikit agak terganggu ya. Jadi mungkin kalau nanti saya sedikit agak berhenti sebentar, menarik nafas, ya itu ada kekuatan ilahi yang memampukan saya hari ini untuk bisa tetap berdiri di tempat kudusnya Tuhan, di rumah Allah, untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada kita hari ini, supaya kita sebagai umat kepunyaan Allah supaya tetap bergantung kepada Tuhan saja. Di sini ayat 4. Berbahagialah orang yang bersedih hati, Allah akan menghibur mereka. Ya, di saat kita bersedih hati. Kalau saya berapa hari ini, karena keponakan yang saya kasihi pulang ke rumah Bapa di surga, pasti secara kemanusiawian saya sangat sedih. Karena saya tahu ada banyak potensi di dalam kehidupan keponakan saya ini.
tapi Tuhan sudah memanggilnya karena Tuhan lebih sayang kepadanya. Sehingga kami pasti keluarga kami, khususnya Sinulinga, mungkin keluarga suaminya Sembiring juga sedang bersedih hati. Tapi di sini dikatakan berbahagialah. Kalau secara manusia bagaimana? Dikatakan berbahagia sementara kita kehilangan orang yang kita kasihi. Tapi jelas firman Tuhan hari ini berkata, berbahagialah orang yang bersedih hati, Allah akan menghibur mereka. Kembali lagi pusatnya kepada Kristus Yesus yang memberikan penghiburan yang sejati. Amin. Amin. Ya, mungkin di antara kita juga banyak yang sekarang ini sedang sedih, yang saya tidak tahu kalau itu tadi yang saya alami, yang saya katakan. Ada mungkin yang sedih hati, kehilangan seorang bapak, kehilangan anak, kehilangan pekerjaan, kehilangan kesehatan, kehilangan rumah. Banyak yang sedang diizinkan terjadi oleh Tuhan kita Yesus di muka bumi ini, ya, supaya kita tetap fokus kepada Sang Pencipta langit dan bumi itu, yaitu Yesus Kristus. Hanya Dialah penghiburan yang sejati itu, supaya kita menemukan kebahagiaan yang sejati, bukan kebahagiaan yang semu. Kalau kita melihat kadangkala di dunia medsos, bahkan di luar sana banyak para selebriti, baik banyak lagi hal-hal yang lain yang kita tidak bisa sebutkan satu persatu, seolah-olah dia berbahagia dengan penampilan-penampilannya. Tapi itu semua hanya semu kalau mereka tidak benar-benar datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan kebahagiaan yang sejati itu. Amin. Ya, dikatakan lagi di sini, berbahagialah orang yang rendah hati, Allah akan memenuhi janjinya kepada mereka. Saya membaca ini tadi pagi. Berbahagialah orang yang rendah hati. Rendah hati itu tidak gampang, Bapak Ibu. Ya, tidak gampang. Tidak segampang kita ucapkan, tidak segampang waktu kita mau katakan aku rendah hati lah Tuhan, aku mau belajar rendah hati. Tapi tiba sesuatu mengizinkan kita harus benar-benar rendah hati. Disitulah kita melihat Tuhan kita Yesus melalui Roh Kudus dan firman-Nya memampukan kita untuk kita bisa rendah hati. Tanda seorang rendah hati, dia waktu Tuhan mengizinkan sesuatu dalam hidupnya, dia tetap berkata Tuhan itu baik selama-lamanya. Amin. Menerima segala sesuatu keputusan Tuhan di dalam kehidupannya. Sering kita bersungut-sungut, sering kita berbantah-bantah. Tapi orang yang rendah hati, Allah akan memenuhi janjinya kepada mereka. Amin. Maksud memenuhi janjinya ini adalah firman Tuhan digenapi. Amin. Firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan setiap kita yang mau rendah hati, Bapak Ibu. Ya. Betapa bahagianya kita waktu firman Tuhan digenapi di dalam
kehidupan kita. Ya, betapa bahagianya sehingga kita terus merasakan bagaimana Tuhan menolong kita waktu firman-Nya itu digenapi. Yes. Saya paling merasakan waktu kita berkata, Tuhan Yesus berfirman, jadilah ini. Wih, terjadi, saudara. Pasti kita bersorak-sorai, berbahagia. Firman itu iya dan amin. Kejadian sampai Wahyu sama. Tidak ada yang tidak digenapi. Tapi kadangkala kita sebagai umat Tuhan senang firman Tuhan yang hanya yang enak-enak. Tapi sebenarnya kita harus siap. Bagaimanapun keadaan, bagaimanapun kegenapan firman Tuhan, kita harus tetap rendah hati menerima sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ya. Berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah. Allah akan memuaskan mereka. Mari, hari-hari terakhir ini kita belajar mencari kehendak Allah di dalam kehidupan kita, yang selalu kita katakan, Tuhan, aku rindu kehendak mulai yang terjadi di dalam kehidupanku, di dalam keluargaku, di tengah pelayanan yang Tuhan percayakan. Waktu kita tahu dan kita berjalan dalam rencana Allah, kita dipuaskan oleh Tuhan. Tepuk tangan dulu. Oh, haleluya. 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 Saya tahu, saya sekarang ini lagi berjalan di dalam rencana Allah. Amin. Sehingga saya ada kepuasan Yes. yang daripada Tuhan, yang dunia tidak bisa lihat, dunia tidak bisa memandang, menilai. Tapi saya merasakan ada satu kepuasan yang Tuhan berikan kepada kehidupanku, tubuh, jiwa, rohku. Aku sedang berjalan dalam rencana Allah, dan aku dipuaskan waktu aku masuk dalam hadirat Allah. Dalam hadiratnya ku nikmati kasih Yesus itu. Di dalam hadiratnya ku nikmati kuasa Tuhan Yesus itu. Dan aku berkata, aku puas di dalam hadirat-Mu. Mari perbaiki hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan hari-hari ini. Berginoskolah kita dengan Tuhan. Ya, berginosko itu tandanya hubungan yang intim dengan Tuhan, seperti hubungan suami istri yang tidak bisa orang lain melihat, tapi suami istri sendirilah yang bisa merasakannya. Begitu juga waktu hubungan kita dengan Tuhan, kita merasakan kepuasan, penghiburan, pemberkatan. Ya, berkat itu tidak selalu diukur dengan materi. Amin. Tidak. Jangan pikir, wih diberkati, dia mobilnya 5, sawitnya 1000 hektar. No. Di tempat kami sana banyak kali orang sawitnya 500 hektar, mobilnya 5 diparkir. Tapi setelah saya hidup bersama-sama dengan dia, berjalan bersama, sering sekali, Bu Febri doakan saya, Bu Febri kapan kita ketemu. Berarti bukan itu kepuasan. Bukan di dalam satu jabatan, kekuasaan, keuangan, harta. Tapi kepuasan itu tetap ada waktu kita mengalami perjumpaan dengan Kristus dan kita bergantung kepadanya. Dan kita berkata, di luar Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita mengandalkan Tuhan hari-hari terakhir ini, sehingga Tuhan berkata, diberkatilah orang
yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang kalau mengandalkan kekuatan, kepintarannya, hartanya, semua yang berbaur dengan dunia ini. Kita masih hidup di dalam dunia, tapi cara hidup kita tidak boleh sama seperti orang dunia. Sebagai kita umat kesayangan Tuhan, umat kepunyaan Tuhan, umat yang sudah ditebus, yang sudah dipindahkan dari kerajaan maut menuju kerajaan yang sedang Tuhan siapkan, yaitu kerajaan Allah. Jadi di sini dikatakan tadi, berbahagia orang yang rindu melakukan kehendak Allah. Allah akan memuaskan mereka. Amin. Mari cek hati kita masing-masing, apakah sudah ada kepuasan di dalam hidup kita, atau masih sering gelisah, khawatir, tawar hati, macam-macam. Ya, tapi hari ini Roh Kudus ingatkan kita di ayat ke-7, berbahagialah orang yang mengasihani orang lain, Allah akan mengasihani mereka juga. Mari kita sebagai umat Allah, kita punya belas kasihan kepada setiap jiwa-jiwa yang letih lesu, yang berbeban berat. Ya, kita kemanapun kita pergi, lihatlah supaya kita waktu melihat itu ada roh belas kasihan. Baru-baru ini kami pergi sama Bapak Gembala di tempat ini, sama keponakan saya, Tebe. Ya, kami mengunjungi satu rumah. Rumah itu ada anaknya yang sakit. Ya, anaknya yang sakit sudah lama, mungkin ratusan juta sudah habis. Membawa dia berobat baik di Indonesia sampai ke luar negeri. Tapi waktu itu saya menangis dan saya katakan kepada orang tuanya, bolehkah kami mendoakan anak ini? Ya, anak ini belum seiman dengan kami, tapi kami mau katakan, kami berdoa dengan cara iman kami, menyebut nama Tuhan kami. Silahkan, katanya. Kami berdoa, kami menangis. Menangis bukan karena sesuatu hal, tapi karena kami rindu ada kuasa Yesus menyembuhkan anak ini. Amin. Melepaskan segala ikatan yang begitu kuat penyakit itu. Dan kami melihat anak ini sukacita, kakinya bisa diluruskannya. Tapi kami tahu itu Tuhan yang memberikan hati kepada kami, bukan kuat, bukan gagah. Kami tahu, saya katakan Tuhan, sambil sekeluar air mata kami oleskan dengan minyak, tanda kehadiran Roh Kudus. Bapak Gembala juga terus, ya, dari ujung kaki sampai ke kepala kami katakan, kuasa Yesus, kuasa bilur-bilur Yesus, darah Yesus menyembuhkan. Dan anak itu kami tanya, dia tenang. Kami percaya bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Yes. Amin. Apalagi kita punya belas kasihan Amin. dengan tulus, sehingga Tuhan juga memandang, hai hambaku, engkau sudah melakukan bagianmu. Yes. Engkau sudah melakukan bagianmu, Amin. maka aku akan melakukan Amin. lebih lagi Amin. dari apa yang kau pikirkan Amin. dan apa yang kau doakan. Yes. Amin. Mari kita hari-hari terakhir ini minta belas kasihan daripada Yes. Tuhan. Waktu kita melangkah, melihat setiap jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita, di keluarga kita, bahkan di lingkungan, di komunitas di mana Tuhan menempatkan kita. Perhatikan orang yang lemah imannya, supaya dengan kasih Kristus menjamah, memberkati, supaya jiwa-jiwa
Mereka datang kepada Tuhan Yesus. Mereka berharap pertolongan hanya daripada Yesus. Ini yang dikatakan, berbahagialah orang yang mengasihani orang lain, Allah akan mengasihani mereka juga. Berbahagialah orang yang murni hatinya, mereka akan mengenal Allah. Amin. Ya. Murni hati kita. Cek selalu hati. Saya selalu belajar menjaga hatiku supaya hatiku tetap murni Yes. kemanapun aku melangkah. Amin. Dengan hati kita murni, maka kita akan mengenal Allah yang kita sembah itu. Kita semakin kagum, kita semakin melihat betapa hebatnya Allah yang kita sembah itu. Yesus yang kita sembah itu. Ya, mari jaga terus hati kita sebagai para pelayan-pelayan Tuhan, supaya hati kita murni dan tulus, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Dari Tuhanlah kita mendapatkan upah yang sesungguhnya. Amin. Yang terakhir, berbahagialah orang yang membawa damai di antara manusia. Allah akan mengaku mereka sebagai anak-anaknya. Amin. Amin. Mari kita menjadi orang membawa damai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya silakan kepada Bapak Rumah. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu hari ini bagi setiap kami. Kami bersyukur Bapa jika Engkau mengingatkan kami untuk boleh memiliki kerendahan hati, untuk kami boleh mengenalkan Tuhan di atas segala-galanya Tuhan, dalam segala hal yang kami lewati. Biarlah Tuhan yang selalu lebih besar dari segala masalah kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, Kau terus pakai dalam pelayanan dimanapun beliau melayani. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan semangat yang daripada-Mu hari lepas hari. Terima kasih juga buat kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila firman ini Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah-buah manis dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil kantong persembahan dijalankan, mari kita naikkan pujian di hadapan. Sungguh alangkah
pekerjaan, dalam usaha, apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami, Engkau Tuhan yang mempunyai berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, saat ini kami mau membawa sempat kami di hadapan-Mu. Kami membawa bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia di hadapan-Mu. Kami melepaskan berkat damai sejahtera sukacita mengalir atas negeri ini. Di dalam nama Yesus, kami rindu pemulihan terjadi atas bangsa Indonesia ini. Kami mengangkat tangan kami memberkati Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, dan seluruh jajarannya ya Bapa. Biarlah Engkau memberikan mereka kebijaksanaan, Kau berikan mereka takut akan Tuhan dalam mengambil setiap keputusan. Biarlah mereka boleh mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi mereka. Terima kasih Bapa yang baik, Kau juga memulihkan bangsa ini dari segala pergumulan ekonomi yang sedang terjadi saat ini. Kau Bapa memelihara kehidupan kami. Janji-Mu atas bangsa ini ya dan amin, dan kami terima dengan iman percaya kami. Tuhan yang akan mengangkat bangsa ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami juga berdoa buat kota Depok. Kami bersyukur jika kami masih bisa beribadah di kota ini Tuhan. Kami mengangkat tangan kami. Kami mengatakan kota Depok aman dalam perlindungan Tuhan. Kota Depok dipenuhi kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus. Kau memberkati wakil wali kota dan wali kota juga dalam melaksanakan tugasnya di kota Depok ini. Biarlah kebijaksanaan daripada Tuhan itulah yang memimpin setiap langkah-langkah mereka dalam mengambil keputusan ya Tuhan. Biarlah juga setiap anak-anak Tuhan boleh bebas beribadah di kota ini Tuhan. Biarlah dari Depok ini Tuhan bermunculan misionaris-misionarisnya Tuhan, yang boleh membawa jiwa-jiwa hari lepas hari bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Dan kami juga Tuhan mengangkat tangan kami bagi umat pilihan-Mu bangsa Israel. Kami katakan shalom untuk Israel Tuhan. Damai sejahtera Tuhan berlimpah atas umat pilihan-Mu. Bila roh pertobatan juga tercurah atas bangsa ini di dalam nama Yesus. Setiap mulut kan mengaku bahwa Engkau adalah Yesus dan Juru Selamat yang hidup atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Bila Engkau mau berkati setiap kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang minggu ini. Tuhanlah yang menolong setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah setiap doa permohonan kami yang jauh dari kesempurnaan ini. Kiranya Engkau menyempurnakannya melalui doa yang sudah Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita bangkit bersama-sama, arahkan kedua tanganmu ke surga yang mulia. Bawalah pulang berkat, sukacita, damai sejahtera yang daripada surga ada di dalam kehidupanmu, ada di dalam kehidupan keluargamu. Tangan kiri, tangan kananmu dibuat Tuhan berhasil
untuk membawa berkat bagi keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya, sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan update ibadah minggu. Tuhan Yesus memberkati.